Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh pelosok negeri. Di video kali ini, saya akan merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul. Untuk mempermudah dalam menjelaskannya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan berikut, yaitu apa yang Anda pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Anda. Supaya lebih mudah dalam pemahaman, sebaiknya Bapak Ibu melihat dulu video yang saya sematkan di pojok kiri atas ini, atau saya lampirkan di kolom deskripsi pada video ini. Di awal video ini, marilah kita membedah terlebih dahulu paradigma inquiry apresiatif itu apa maknanya per katanya. Paradigma merupakan pendekatan yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan, sedangkan inquiry adalah manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Selanjutnya, apresiatif yaitu menemukan hal positif, potensi di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Apa yang Anda pahami mengenai paradigma inquiry apresiatif? Dalam kehidupan sehari-hari, sudah sangat jarang sekali kita temui penerapan paradigma inquiry apresiatif. Kita lebih cenderung menggunakan paradigma defisit. Kita lebih sering mengingat dan memandang kelemahan orang lain, kekurangannya, hal negatif yang ada padanya maupun keburukannya. Coba kita lihat di lingkungan kita. Apa yang sering kita bicarakan mengenai pemimpin kita? Atau apa yang sering kita bicarakan mengenai rekan kerja kita yang lain? Keburukankah atau kebaikan? Jika kita lebih sering membicarakan kekuatan, hal positif maupun potensi pemimpin kita atau rekan kerja kita yang lain, maka itu adalah hal yang sangat luar biasa dan perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada gambar ini kita dapat melihat bahwa dua orang dalam sebuah lingkungan yang sama mempunyai pemikiran yang berbeda. Satu orang hanya melihat dari segi kekurangannya saja, sedangkan satu orang yang lain berpikir mengenai aset atau kekuatan-kekuatan yang dimiliki pada lingkungan tersebut. Manajemen perubahan yang biasa dilakukan lebih menitik beratkan pada masalah, apa yang terjadi dan apa yang salah dari proses tersebut untuk diperbaiki. Perubahan yang positif di sekolah tidak akan terjadi jika pertanyaan yang diajukan mengenai kondisi sekolah saat ini diawali dengan permasalahan yang terjadi atau mencari aktor sekolah yang melakukan kesalahan. Pertanyaan yang sering diajukan adalah mengapa capaian hasil belajar siswa rendah? Apa yang membuat rencana kegiatan sekolah tidak berjalan lancar? Dan sebagainya. Motivasi untuk melakukan perubahan tentu akan berangsur menurun jika diskusi yang diarahkan pada permasalahan. Suasana psikologis yang terbangun tentu akan berbeda jika pertanyaan diawali dengan pertanyaan positif seperti berikut. Hal-hal baik apa yang pernah dicapai murid di kelas? Apa pelajaran menarik yang dapat dipetik dari setiap guru di kelas? Inquiry apresiatif berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Dengan demikian, dalam implementasinya, inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi, sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Konsep inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Cooper Ryder. Beliau menyatakan bahwa pendekatan inquiry apresiatif dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Nantinya, kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan
menjadi tidak relevan lagi. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah, visi impian, dan visi setiap warga sekolah. Dalam perencanaan perubahan untuk mewujudkan visi sekolah impian, kita dapat menggunakan metode Bagja. Bagja yaitu merupakan akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Untuk mengetahui langkah-langkah pada perencanaan Bagja ini, teman-teman dapat melihat pada video yang saya sematkan di pojok kiri atas ini. Kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan paradigma inquiry apresiatif. Sebagai seorang pendidik, kita harus percaya bahwa setiap anak memiliki potensinya masing-masing. Untuk mengetahui potensi positif dan karakter positif pada setiap anak, kita perlu melakukan diagnostik non-kognitif. Dari hasil diagnostik tersebut, kita berusaha menuntun anak untuk menumbuhkan nilai-nilai positif yang ada pada anak. Kita sesuaikan dengan kodrat alam masing-masing anak dan kodrat zaman. Selanjutnya, kita perlu menerapkan nilai-nilai guru penggerak dan 5 peran guru penggerak. Di video-video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa sebagai seorang guru penggerak, kita harus berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan nilai-nilai guru penggerak, sehingga akan memunculkan harapan, semangat, dan antusiasme. Melalui penerapan manajemen perubahan inquiry apresiatif berdasarkan kepada filosofi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta memaksimalkan peran guru penggerak sebagai coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi, sehingga tujuan pendidikan yang kita harapkan yaitu murid merdeka dan profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Setelah mempelajari modul 1.3, saya merumuskan visi impian saya dengan penuh keyakinan, yaitu mewujudkan murid berakhlak, terampil, dan inovatif melalui kolaborasi dengan seluruh elemen di sekolah dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Semoga visi saya ini memberikan semangat dan menggerakkan hati rekan-rekan guru yang lain. Perubahan di sekolah dapat diinisiasi oleh pihak luar, tetapi perubahan yang paling penting dan berkesinambungan akan datang dari dalam. Roland Barthes. Saya Bilal Iswanto, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Rejang Lebong. Terima kasih kepada Bapak Hot Leader Hasim Momora sebagai pengajar praktek dan Ibu Oktarina Noviza sebagai fasilitator. Banyak maaf jika ada kekurangan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman Bapak Ibu guru hebat di seluruh pelosok negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.